Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saat ini kami dari kelompok yang akan mempresentasikan suatu proyek yang mungkin akan menjadi solusi di dunia industri di masa yang akan datang, yaitu proyek kami tentang monitoring suhu pada box pendingin berbasis IoT atau Internet of Things. Kami dari program studi D4 Teknik Listrik Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya. Pertama-tama, kelompok kami berisikan atau beranggotakan yaitu yang pertama saya sendiri, Wahyu Kartiko Aji, dengan NIM sekian, lalu ada Safrial Faisal Maulana dengan NIM sekian, dan juga ada Yanuar Rahman dengan NIM sekian. Pertama-tama yaitu tentang latar belakang. Box pendingin atau cooler box adalah perangkat yang menjadi utama dalam proses pengiriman bahan baku untuk menjaga kualitas dan daya tahan produk yang sensitif terhadap suhu, seperti makanan, minuman, produk farmasi, atau vaksin. Metode monitoring suhu konvensional seringkali dilakukan secara manual dan berkala, yang rawan terhadap kelalaian manusia, data yang tidak real-time, serta tidak adanya notifikasi segera saat terjadinya penyimpangan suhu yang sangat drastis. Penyimpangan suhu di luar batas aman dapat menyebabkan kerusakan produk, kerugian ekonomi, dan risiko kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring yang otomatis, akurat, dan dapat diakses dari jarak jauh untuk menjamin suhu tetap stabil. Pemanfaatan teknologi IoT atau Internet of Things memungkinkan integrasi sensor suhu, microcontroller, dan koneksi internet untuk mengirim data secara real-time ke platform cloud dan memberikan peringatan dini kepada pengguna. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keandalan dalam manajemen rantai dingin atau cooler box. Lalu selanjutnya yaitu pembahasan tentang IoT atau Internet of Things. Internet of Things sendiri adalah suatu konsep di mana objek cerdas atau smart object dan perangkat fisik seperti sensor, aktuator yang memiliki identitas unik, terhubung dan saling berinteraksi melalui infrastruktur jaringan. Eh, Diambil dari Al-Fuqaha dan kawan-kawan pada tahun 2015. Kemampuan konektivitas ini memungkinkan perangkat-perangkat tersebut untuk secara aktif mengumpulkan data dari lingkungan sekitar dan kemudian mengirimkannya ke sebuah sistem terpusat atau di cloud atau di server. Lalu perlengkapan bahan-bahan yang dibutuhkan pada proyek kali ini yaitu yang pertama adalah baterai DC 12 volt, lalu ada step down 12 volt to 3,3 volt, lalu ada ISP tentunya sebagai microcontrollernya yaitu SB8266, lalu ada sensornya yaitu DS18B20 sebagai sensor suhunya, lalu ada buzzer sebagai aktuator yang menjadi peringatan bagi pengguna, lalu ada relay. Relay adalah aktuator yang untuk menyambungkan bahan terakhir yaitu peltier yang menjadi penstabil suhu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Kartiko. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan perlengkapan dari alat tersebut. Yang pertama ada baterai. Baterai 12 volt merupakan sumber daya listrik DC yang banyak digunakan dalam berbagai sistem elektronik dan otomasi seperti perangkat IoT, sistem pendingin maupun kendaraan listrik. Tegangan nominal 12 volt biasanya diperoleh dari 6 sel yang masing-masing menghasilkan sekitar 2 volt dan disusun secara seri. Jenis baterai yang umum digunakan adalah baterai timbal asam dan litium ion.
Baterai timbal asa memiliki keunggulan pada kemampuan menyediakan arus tinggi dengan biaya yang relatif murah, namun memiliki kelemahan dari segi berat dan umur pakai. Sementara itu, baterai lithium-ion menawarkan efisiensi energi yang lebih tinggi dan masa pakai lebih panjang, meskipun harga lebih mahal. Dalam sistem kontrol suhu berbasis microcontroller seperti ESP8266, baterai 12 volt berfungsi sebagai sumber daya utama tegangan yang diturunkan menggunakan modul step down agar sesuai dengan kebutuhan komponen yang hanya memerlukan 3,3 volt. Dengan karakteristik suplai daya yang stabil, baterai 12 volt menjadi pilihan ideal untuk sistem otomasi yang menuntut kestabilan dan efisiensi energi. Next. Kemudian ada modul step down 12 volt to 3 volt, 3,3 volt. Modul step down atau buck converter adalah rangkaian konverter DC to DC yang berfungsi untuk menurunkan tegangan input menjadi tegangan output yang lebih rendah dengan efisiensi tinggi. Dalam konteks sistem elektronik berbasis microcontroller seperti ESP8266, modul ini digunakan untuk menurunkan tegangan dari 12 volt menjadi 3,3 volt agar sesuai dengan kebutuhan operasional microcontroller dan sensor. Prinsip kerja modul step down didasarkan pada proses pensaklaran cepat atau switching menggunakan komponen utama berupa transistor, MOSFET, dioda, induktor, dan kapasitor. Ketika transistor aktif, energi listrik tersimpan dalam induktor, dan ketika transistor mati, energi tersebut dilepaskan ke beban dengan tegangan yang telah diturunkan. Selain itu, modul ini sering dilengkapi dengan potensiometer untuk mengatur tegangan output sesuai dengan kebutuhan serta kapasitor filter untuk mengurangi noise akibat switching. Dengan demikian, modul step down 12 volt ke 3,3 volt sangat penting dalam menjaga kestabilan tegangan dan efisiensi energi pada sistem elektronika berbasis Internet of Things atau IoT. Kemudian ada node MCU ESP8266 sebagai microcontroller. ESP8266 adalah sebuah microchip Wi-Fi berbiaya rendah yang terintegrasi dengan perangkat lunak jaringan TCP atau IP bawaan dan memiliki kemampuan microcontroller. Chip ini diproduksi oleh Espressif System di Shanghai, Tiongkok. Secara umum, ESP8266 dikenal sebagai modul Wi-Fi serbaguna dan sangat populer dalam dunia elektronika, terutama untuk pengembangan proyek Internet of Things. Berikutnya ada sensor suhu DS18B20. Adalah sensor suhu digital berpresisi tinggi yang sangat populer dalam proyek microcontroller dan Internet of Things atau IoT. DS18B20 memberikan data yang cukup andal untuk aplikasi monitoring suhu kritis seperti pada box pendingin, memiliki rentang pengukuran yang luas dari 55 hingga 120 derajat Celcius. Output digital data yang dikeluarkan sudah berupa sinyal digital yang meminimalkan gangguan sinyal analog dan memudahkan koneksi langsung ke pin digital microcontroller. Jarak transmisi sinyal, yaitu sensor ini mampu mentransmisikan sinyal hasil pengukuran melewati kabel yang cukup panjang, hingga 20 meter dengan penambahan kapasitor buffer, sehingga cocok untuk menempatkan sensor di lokasi yang jauh dari microcontroller, misalnya di dalam box pendingin yang tertutup. Sensor ini sudah
terkalibrasi secara akurat yang pabrikasi dengan kompensasi suhu, sehingga dapat langsung digunakan tanpa perlu kalibrasi manual yang rumit. Kemudian ada buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronik atau transducer suara yang berfungsi sebagai perangkat output untuk mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara atau bunyi bip atau nada. Fungsi utama adalah untuk memberikan indikasi audio atau peringatan kepada pengguna. Kemudian ada relay. Relay merupakan komponen elektromekanis yang berfungsi sebagai saklar otomatis yang dikendalikan oleh arus listrik melalui kumparan elektromagnetik untuk menghubungkan atau memutus arus pada rangkaian lain. Ketika arus mengalir pada kumparan, medan magnet yang terbentuk akan menarik armatur sehingga mengubah posisi kontak dari terbuka menjadi tertutup. Atau sebaliknya, prinsip kerja ini memungkinkan relay digunakan sebagai penghubung rangkaian kendali bertegangan rendah dengan beban bertegangan tinggi secara aman dan efisien. Relay banyak diterapkan pada sistem kontrol daya dan otomasi bertegangan tinggi secara aman dan efisien. Relay banyak diterapkan pada sistem kontrol daya dan otomasi karena kemampuannya memberikan isolasi listrik antara sirkuit kontrol dan sirkuit beban, sehingga mencegah kerusakan pada perangkat kendali seperti microcontroller. Dengan karakteristik tersebut, relay menjadi komponen penting dalam berbagai sistem industri dan IoT yang memerlukan pengendalian daya secara otomatis dan andal. Berikutnya ada thermoelectric peltier. Thermoelectric peltier atau juga bisa disebut modul peltier adalah sebuah perangkat semikonduktor solid state yang berfungsi sebagai pompa panas saat dialiri arus listrik searah DC. Modul ini menggunakan efek peltier untuk menciptakan perbedaan suhu antara dua sisi. Yang pertama, efek peltier, dasar pendinginan, menciptakan perbedaan suhu ketika arus listrik dialirkan melintas sambungan dua konduktor yang berbeda. Efek Seebeck atau dasar pembangkitan listrik, kebalikan dari efek peltier, jika perbedaan suhu diterapkan di kedua sisi modul, modul dapat menghasilkan tegangan listrik. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan desain sistem kami melalui blok diagram yang telah kami susun. Di bagian atas diagram terdapat baterai yang berfungsi sebagai sumber daya utama dari aliran listrik diteruskan ke mikrokontroler ESP8266 yang menjadi pusat dari sistem. ESP8266 ini bertanggung jawab atas pengolahan data dan komunikasi dengan komponen lainnya. Selanjutnya terdapat sensor suhu DS18B20 yang terhubung langsung ke ESP8266. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi suhu lingkungan dan data yang diperoleh dari sensor kemudian dikirim oleh ESP8266 ke platform monitoring yang disebut Node-RED. Node-RED berperan penting sebagai antarmuka pengguna, memungkinkan pemantauan suhu secara real-time. Selanjutnya terdapat aktuator yang terdiri dari buzzer dan relay. Buzzer memberikan sinyal suara saat suhu melebihi batas yang ditentukan.
Sementara relay mengontrol peltier untuk menurunkan suhu ketika diperlukan. Blok diagram ini memberikan gambaran jelas tentang interaksi antara setiap komponen dalam sistem. Lanjut. Selanjutnya, peralihan akan dilakukan ke flowchart yang menggambarkan alur kerja sistem secara lebih rinci. Proses dimulai ketika perangkat dinyalakan, menandakan bahwa sistem siap untuk beroperasi. Setelah itu, baterai menyediakan daya untuk ESP8266 dan sensor suhu DS18B20. ESP8266 berfungsi sebagai pusat kendali. Sensor DS18B20 melakukan pembacaan suhu. Jika suhu berada dalam batas normal, sistem akan terus memantau tanpa mengaktifkan aktuator. Namun, jika suhu melebihi ambang batas, ESP8266 akan mengirimkan data suhu ke node read untuk ditampilkan secara langsung. Dalam kondisi ini, buzzer dan relay akan diaktifkan. Buzzer memberikan peringatan kepada pengguna sementara, lalu relay menghidupkan peltier untuk menurunkan suhu yang tinggi. Setelah semua tindakan ini, sistem kembali ke mode siaga, siap untuk melakukan pembacaan suhu berikutnya. Flowchart ini menyajikan alur kerja sistem dengan jelas menggambarkan setiap langkah yang diambil dalam proses pengawasan suhu. Lanjut. Berikut adalah desain perancangan sistem kami yang kami gambarkan menggunakan single line diagram. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.